Halo, Masuk, Matt. Lanjut. masuk ya? Oke, selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita bakal bahas ini ya, SIMAK UI 2009 kode 917, tapi yang ekonomi aja. Udah pada siap? Apa masih lemas? Ayo siapkan dirinya yang masih lemes. Perjalanan kita masih jauh. Ya, betul. Harus semangat awal-awal tuh. Sampai akhir kalau bisa. Siap, mantap. Oke, sebelumnya ini deh aku mau kita berdoa dulu ya supaya apa yang kita pelajarin hari ini bisa dimengerti, bahkan ingat ya sampai nanti tanggal UTBK kalian. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke. Nah, kita langsung mulai aja ya. Ini ke nomor 1. Aku baca soalnya. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan ekonomi kaum merkantilis, kecuali, nah, sebelumnya, ada yang tahu nggak kaum merkantilis itu apa? Enggak tahu, Kak. Yang lain ada yang tahu? Atau ada yang ngerti nih kaum merkantilis apa? Atau kenapa jawabannya yang E gitu? Oke, aku jelasin dulu ya, kaum merkantilis itu apa. Eh, jadi, kalau di sejarah itu ada namanya abad merkantilisme. Nah, abad merkantilisme itu dia itu mencoba untuk mengumpulkan bukan uang sih, logam sama emas tuh sebanyak-banyaknya. Jadi buat menguntungkan negaranya sendiri. Iya, 917 tahun 2009. Nah, jadi dia waktu zaman itu negara tuh mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kayak misalkan nih dia itu memperbanyak ekspor. Nah, kalau ekspor itu kita kan menjual barang. Kalau kita menjual barang berarti otomatis kita dapat duit. Dan mereka ini mengurangi impor. Nah, kalau impor itu kan berarti kita beli beli barang. Kalau kita beli, otomatis uang negara kan berkurang. Nah, berarti yang nomor A ini pasti salah ya. Soalnya menggalakkan ekspor dan menghambat impor. Karena yang ditanya ini kecuali, berarti yang bukan. Yang A udah pasti salah. Yang B, membuat kongsi dagang yang didukung pemerintah. Nah, pada zaman itu, sebentar. Nah, pada zaman itu, eh, negara mother country itu, dia itu punya banyak negara-negara kecil atau kongsi dagang itu buat ditempatkan ke negara lain. Ya, buat berdagang ke negara lain supaya keuntungannya itu nggak cuma di negara dia tapi bisa di negara-negara lain. Jadi yang nomor 2 yang B juga pasti salah ya, karena itu benar. Yang C, menaklukkan daerah jajahan sebagai sumber bahan baku perdagangan. Nah, ini benar banget ya, karena mereka kan berdagang ya, berdagang. Nah, mereka cari bahan baku buat yang mereka dagang tuh ya dari negara lain. Dengan cara apa? Ngejajah, nempatin tempat lain buat diambil sumber dayanya. Gitu. Terus yang D, melakukan proteksi terhadap peternakan, perikanan, dan usaha pelayaran nasional. Nah, ini juga benar. Ini adalah kebijakan pada zaman merkantilisme. Kenapa? Soalnya peternakan, perikanan sama pelayaran itu tuh ngasih bea cukai yang tinggi, bea masuknya tinggi gitu. Jadi saat ada orang yang mau apa ya
pokoknya dia itu memberikan keuntungan besar buat negaranya. Nah, makanya kebijakan ini juga ada pas zaman merkantilisme. Nah, kalau penyederhanaan sistem pajak ini salah. Seperti yang udah ditulis, karena sistemnya rumit. Dan juga, negara tuh punya cara lain yang lebih bisa langsung lebih efisien daripada pajak-pajak kayak gitu. Nah, jadi jawabannya yang E. Nanti kalau kalian belajar sejarah di zaman merkantilisme bakal belajar tentang kebijakan-kebijakan apa aja yang mereka adain gitu. Pemerintah tuh netapin buat mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam hal perdagangan gitu. Gimana? Lanjut ke nomor 2. Oke, kayak. Oke, lanjut ke nomor 2. Perbedaan mendasar antara mazhab klasik dengan mazhab Keynesian adalah, sebelumnya ada yang tahu nggak mazhab klasik itu apa? Mazhab Keynesian itu apa? Mazhab klasik mah kayak ada tangan-tangan tak terlihat gitu. Bisa. Terus ada yang Keynesian? Keynesian kayak kebijakan yang menekan peran pemerintah. Ya, benar banget ya. Nah, jadi kalau misalkan mazhab klasik itu biasa disebutnya laissez-faire atau pasar bebas, ekonomi pasar bebas. Yang mana orang-orang tuh bebas kayak Sosum. orang-orang bebas mengatur pasarnya sendiri. Contohnya kayak menetapkan harga atau bersaing gitu-gitu. Pedagang-pedagang ini bebas. Sedangkan kalau Keynesian ini, nah, yang ngomongin tentang Keynesian ini kan Keynes ya. Ini sosum apa saintek? Saintek, sosum. Astaga. Sosum. Ekonomi nih. Ekonomi, iya. Ada yang nyasar. Ini ekonomi ya, guys. Iya. Ini hari ini kita bahasnya ekonomi doang ya. Oke, lanjut ya. Jadi Keynesian ini, dia itu beranggapan bahwa masyarakat tuh nggak bisa bekerja sendiri. Dia tuh harus ada campur tangan pemerintah supaya bisa berjalannya dengan baik perekonomiannya. Nah, Keynesian ini berarti menganut pasar yang pasar yang campur namanya apa ya? Yaitu pasar yang campur, sistem ekonomi campur. Nah, jadi jawabannya yang C ya, yang klasik menekankan kebebasan atau liberalis. Sedangkan kalau yang Keynes ini lebih menekankan ke pemerintah. Nah, ini kan ditulis ya kebebasan dengan peran pemerintah. Iya, tapi gak sepenuhnya peran pemerintah tuh berperan, tapi penduduk masyarakat itu masih dikasih kebebasan buat menentuin harga pasar atau yaitu lain-lain. Nah, kalau yang B, bentar. Nah, kalau yang B tuh, ditulisnya ekonomi mazhab Keynes bersifat liberal, sedangkan klasik sebaliknya. Itu kebalik ya. Yang benar itu, yang liberal itu klasik. Kalau Keynes itu nggak liberal. Udah sih, itu aja. Ini masih masuk teori sih, belum hitungan ya. Oke, boleh lanjut. Ya, mau nambahin kalau yang D ini kan, yang D ini juga kenapa enggak? Karena dia kebalik. Yang penganut hukum C itu harusnya yang klasik. Nah, klasik itu penganut hukum C. Nah, kalau Keynesian itu bukan hukum C. Hukum C itu apa sih? Hukum C itu ya kebebasan diberikan kepada pasar itu tadi gitu. Jadi semua yang menentukan tuh semuanya pasar. Nah, harusnya yang menganut itu klasik, bukan Keynesian. Yang juga gitu, yang itu kebalik kan di sini dibilang mazhab Keynesian timbul pada saat revolusi industri, sedangkan mazhab klasik pada saat the Great Depression. Nah, harusnya mazhab Keynesian ini tuh muncul pada Great Depression karena mazhab Keynesian ini muncul tahun 1930. Nah, the Great Depression ini pada tahun 1930 juga. Nah, kalau mazhab klasik itu dia pada revolusi industri karena
mazhab klasik itu jangkanya dari 1970 sampai 1940. Nah, harusnya terbalik gitu jadi maka jawabannya C. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berikut ini merupakan unsur-unsur neraca pembayaran internasional. Kegiatan ekspor, impor, transaksi penerimaan barang antar pulau, membayar jasa tenaga ahli asing, sama pembayaran utang luar negeri. Yang tidak termasuk neraca pembayaran adalah butir. Ada yang bisa kasih alasannya nggak? Atau bisa jelasin gitu? Biar kita ada interaksi nih. Soalnya kalau antar pulau itu masih dalam negara yang sama, Kak. Iya. Boleh. Ya, jadi tadi benar ya. Kalau antar pulau itu kan masih sesama negara. Nah, kalau ekspor, impor, terus tenaga ahli asing sama pembayaran utang luar negeri itu, dia udah melakukan hubungan sama negara lain. Contoh lainnya juga bisa pinjam modal dari negara lain atau penanaman investasi, penanaman modal gitu. Terus ada bisa transaksi devisa. Pokoknya neraca pembayaran internasional itu dengan negara lain aja ingatnya. Nah, udah kelihatan banget kan kalau antar pulau tuh sebenarnya bisa negara-negara lain, tapi dia nggak dijelasin kan, karena bisa aja antar pulau kayak Indonesia, Jawa ke Sumatera, itu kan masih antar pulau. Jadi nggak termasuk neraca pembayaran. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau aku kecepatan bilang aja ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Sama kalau mau nanya langsung chat aja. Atau mau interupsi juga nggak apa-apa. Kak, Ya, izin bertanya, Kak. boleh. Kan tadi kan neraca pembayaran kan untuk transaksi dengan negara lain. Kalau transaksi dalam negeri itu gimana, Kak? Kalau transaksi dalam negeri gimana ya? Gimana aja? Kayaknya Itu kan tadi Kakak bilang kan kalau neraca pembayaran tuh dia hanya unsur-unsurnya tuh kan cuma untuk yang dengan negara lain. Kalau misalnya ada yang kayak transaksi pengiriman barang antar pulau tuh dia termasuk apa, Kak? Kalau dia dalam negeri gitu, Kak. masih antar ini nggak sih perusahaan gitu? Bukan yang kayak, kalau ini kan masuknya ke ekonomi makro yang gede. Nah, kalau yang tentang antar pulau itu misalkan kan antar perusahaan gitu kan, perusahaan dari Jawa ke Sumatera, itu masih ke mikro, terus apa ya, lingkupnya masih tentang ini perusahaan sendiri. Oh gitu. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Gimana, ada lagi nggak? Udah, kita lanjut. Nah, nomor 4 nih hitungan ya. Diketahui dalam suatu negara mempunyai data dalam 1 tahun dalam miliar rupiah. Jumlah konsumsinya 200, penerimaan bunga modal 125, jumlah investasi sama ke bawahnya bisa dilihat sendiri ya. Sampai ke penyusutan 100.000. Nah, apabila GNP dicari dengan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan per kapita sebesar, nah sebelum itu kita tahu ya GNP itu apa? Gross National Product ya. Nah, terus cara ngitungnya itu ada dua, pakai pendekatan pengeluaran sama pendekatan pendapatan. Nah, di sini itu dimintanya adalah pakai pendekatan pengeluaran. Nah, rumus pakai pendekatan pengeluaran itu adalah konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran per
pemerintah ditambah ekspor yang dikurangi impor. Oke? Kalau singkatnya C tambah I tambah G tambah X min M. X itu ekspor, M itu impor. Nah, kalau di soal ini ada nih bisa kita lihat ada yang nggak kepake. Kita tinggal masukin aja konsumsinya itu kan 200. Nah, terus investasi 150. Terus G itu government atau pengeluaran pemerintah 165. Sama ekspornya yang dikurang impor yaitu 185 dikurang 50. Hasilnya kan 135. Nah, udah dapat semua, tinggal kita jumlahin. Dijumlahin, hasilnya adalah 650. Nah, tapi yang diminta bukan cuma GNP, tapi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu cara nyarinya, hasil dari GNP itu dibagi sama jumlah penduduk. Jadi 650 miliar dibagi sama 200 juta. Hasilnya ketemu 3.250.000. Jadi harus hati-hati ya, kayak penyusutan, jumlah sewa, itu kan nggak dipakai ya. Jangan sampai ikut-ikutan dimasukin, kalau nggak hasilnya bakal beda. Gimana? Paham. Nah, aku mau nanya nih, kalau cari GNP pakai pendekatan pendapatan, itu rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Sewa ditambahin. Sewa tambah upah, tambah bunga, tambah laba. Bener gak, Kak? Betul, sewa tambah bunga, tambah upah, tambah laba. Bentar ya, ini ada yang nanya. GNP sama dengan GDP per itu jumlah penduduk. Bawahnya itu JPEN, jumlah penduduk. Jumlah penduduknya kan ada di atas tuh, 200 juta jiwa. Iya, gitu. Jadi jangan sampai kalian cuma ngitungnya sampai 650, terus nggak ketemu jawabannya, malah dikosongin. Harus hati-hati. C itu konsumsi, kalau I itu investasi. C itu konsumsi, consumption, itu bahasa Inggris kan. Investasi itu ya investasi. Terus G itu government, pengeluaran pemerintah. X-nya impor, X-nya ekspor, M-nya impor. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Ketik 1 untuk lanjut. Satu. Oh, oke. Karena banyak satu, jadi kita lanjut. Nomor 5. Harga keseimbangan menggambarkan, wah ini gampang ya. Gampang banget nih. Jawabannya yang C ya. Harga yang berlaku di pasar ketika terjadi transaksi. Nah, harga maksimum barang udah pasti bukan ya. Berarti ya kalau misalkan harga maksimum kan berarti harga terbesar yang ditetapkan sama pedagang. Dan pasti belum ada kesepakatan dari konsumennya. Jadi nggak bisa dianggap keseimbangan. Keseimbangan itu di mana dua-duanya itu sepakat, penjualnya sepakat harganya berapa, pembelinya pun setuju mau bayar barang yang mau dijual. Oke. Terus yang B, harga maksimum yang mampu dibayarkan konsumen. Ini juga salah ya, karena nggak menunjukkan adanya kesepakatan dari pedagangnya juga. Dia cuma bilang harga yang mampu dibayar sama konsumen itu seberapa. Terus yang D, harga tengah yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini juga salah ya, karena keseimbangan itu kan adanya di pasar dan melibatkannya pedagang sama pembelinya. Jadi kalau harga tengah pemerintah itu masuknya ke
intervensi pemerintah. Namanya campur tangan pemerintah. Nah, terus harga tengah yang ditetapkan penjual. Ini juga salah ya, karena nggak ada kesepakatannya. Pembelinya maunya harga berapa, nggak dijelasin di sini. Jadi salah juga. Jadi yang benar itu harga berlaku di pasar ketika terjadi transaksi atau kesepakatan di mana bertemunya pedagang sama pembeli. Gitu. Sampai sini ngerti? Paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Mantap. Oke, kalau udah boleh langsung dilanjut aja. Nomor 6. Berikut ini adalah harga dan permintaan barang di pasar Sukamandi. Harga pertamanya itu 5.000, permintaannya 10.000. Pada harganya turun 1.000 jadi 4.000, permintaannya bertambah 4.000 jadi 14.000. Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka besarnya koefisien elastisitas permintaan untuk barang tersebut adalah, karena di sini diketahuinya harga 1, harga 2 sama kuantitas 1, kuantitas 2, kita bisa cari pakai rumus yang itu kebalik deh tulisannya. Harusnya delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Ya, jadi kalau kalian susah ingat, kebalik aja. Pokoknya deltanya Q duluan, baru delta P dikali P duluan, P1, baru Q1. Gitu ya. Nah, kita bisa tahu delta Q-nya dari mana nih? Dari Q2 dikurang Q1. Q2-nya 14.000 dikurang Q1-nya 10.000. Dapat delta Q-nya 4.000. Terus, kita cari delta P-nya. Delta P-nya ini dari P2-nya 4.000, P1-nya 5.000. Jadinya minus 1.000. Ya. Udah ketemu 4.000 per 1.000, hasilnya 4. Disimpan dulu 4. Terus P1-nya, harga pertamanya 5.000, dibagi kuantitas pertamanya 10.000. Jadinya 1/2. 4 dikali 1/2. Jadinya 2. Ketemu deh yang D. Gimana? Ada yang masih bingung nggak dapat delta Q-nya dari mana, delta P-nya dari mana? Atau udah pada ngerti? Masih bingung, Kak. Gimana? Ada yang bingung? Iya, Kak. Agak kecepatan tadi, jadi kurang paham. Oh, oke. Di sini aku jelasin ulang ya. Oke. Nah, kalau aku coret-coret nih kelihatan nggak ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Mas. Nah, ini aku udah tandain 1 sama 2. Harga itu P, unit itu Q. Oke. Nah, buat cari delta Q, kita ini pakainya Q2 dikurang Q1. Oke. Q2 dikurang Q1 itu kan 14.000 dikurang 10.000. Hasilnya 4.000, makanya dapat yang ini. Oke? Terus kita cari yang delta P. Kita cari yang delta P, sama caranya. P2 dikurang P1. Hasilnya kan min 1.000 nih. Oke? Min 1.000. Udah ketemu, kita ke P1. Lihat aja nih, P1, 5.000. P1-nya 5.000. Ini di sini. Nah, P1-nya 5.000.
sama Q1. Q1-nya 10.000. Ya, sampai sini paham ya? Dapat delta Q, delta P-nya. Paham, Kak? Iya, Kak. Oke, tadi udah dapet nih 4.000 per min 1.000 dikali 5.000 per 10.000. Tinggal dihitung aja nih, kalau kalian susah mau nyoret-nyoret nolnya, boleh. Kalau mau dihitung satu-satu, boleh. Ini kan 4.000 per min 1.000 kan hasilnya min 4. Sama 5.000 per 10.000 hasilnya 1/2. Sebentar ya. Ini aku selesaiin dulu. Baru jawab pertanyaan. Nah, tinggal dihitung aja. Itu min 4 kali 1/2. Sama dengan dapatnya kan min 2. Nah, tapi di jawabannya nggak ada min 2, Kak. Nggak apa-apa. Karena dari persamaan permintaan itu memang ada minnya. Kenapa? Karena kurva permintaan itu menurun dari kanan kiri atas ke kanan bawah. Nah, downslope itu dinamakan minus, negatif. Nah, kalau di jawaban sininya nggak ada, kita mutlakin aja. Jadinya minus 2 dimutlakin, hasilnya 2. Makanya 2. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan jawabannya ada min 2 sama 2, gimana? Kalau biasanya aku dimutlakin aja semuanya. Jadi, walaupun ada min 2, aku tetap jawabnya 2. Karena min-nya itu memang menandakan kalau dia itu permintaan. Oke? Udah paham belum? Iya, paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Kalau ada yang mau tanya, boleh nih sebelum kita lanjut. Ya, nanti di ini aja, di-share aja kalau nggak habis bareng filenya. iya. Dimasukin G Drive nanti biar di-share, jadinya bisa dibagiin. Aku kan dapat link ini kan kayak dari grup temanku gitu kan, posternya. Kalau dapat recording videonya ini di mana ya? Di YouTube, kita ada YouTube-nya habis bareng, nanti di-post, terus kalau apa, follow aja habis bareng di Twitter, nanti filenya ini dibagiin di sana. Oke, makasih ya. Oke. Jadi nanti kalian bisa pelajarin lagi tuh apa yang udah dikerjain di sini. Kita lanjut ya ke nomor 7. Aduh, bentar, hapus dulu. Jika koefisien elastisitas barang X dan Y adalah negatif, maka kenaikan harga barang X akan berdampak pada... Nah, sebelumnya aku mau tanya, ini tuh termasuk elastisitas apa? Silang. Betul, mantap nih. Kenapa silang? Karena dia melibatkan dua barang ya. Jadi kenaikan harga P berakibat pada perubahan kuantitas barang Y gitu. Nah, di sini negatif, yang artinya dia itu gak sebanding atau apa ya bilangnya. Jadi yang satu naik, yang satu turun, gak sebanding. Ya. Nah, kita lihat di bawah tuh ada pembahasannya. Berbanding lurus, berbanding terbalik. Iya, berbanding terbalik. Nah, di bawah tuh ada penjelasannya ya. Kalau barang substitusi itu kalau barang substitusi itu kan barang pengganti ya. Semisal harga barang Y-nya itu Y dulunya ya. Oke. Semisal harga barang Y-nya naik, otomatis kuantitas barang Y-nya permintaannya akan turun. Nah, karena harga barang substitusinya naik, otomatis kuantitas X-nya itu bakal naik karena orang-orang bakal berpindah haluan. Jadi belinya awalnya dari Y, karena Y harganya naik, orang-orang nggak mau lagi beli Y, jadinya beli
kuantitas permintaan harga X-nya bakal naik. Itu kalau substitusi. Nah, yang dilihat adalah kenaikan harga Y-nya nih, PY, sama QX-nya. Kalau sama-sama naik, itu artinya dia positif. Sama-sama naik, karena dia berbanding lurus. Nah, terus kalau kita ke bawah, komplementer. Komplementer itu barang pelengkap. Nah, di saat barang pelengkapnya, di saat harga barang Y naik, otomatis kuantitas permintaan Y bakal turun. Nah, otomatis barang pelengkapnya kuantitasnya juga bakal turun. Kenapa? Contohnya, harga motor naik. Nah, orang-orang jadi nggak mau beli motor. Kuantitas permintaan motornya bakal turun. Nah, gimana dengan kuantitas permintaan bensinnya? Ikut turun juga kan? Karena nggak ada motor, kenapa ngapain beli bensin? Nah, contohnya kayak gitu kalau komplementer. Sifatnya melengkapi. Nah, yang dilihat ini harga barang Y-nya, PY, sama kuantitas barang X-nya. Yang satu naik, yang satu turun. Berarti berbanding kebalik. Berbanding kebalik atau negatif. Nah, kita balik ke soal. Kenaikan harga barang X akan berdampak pada, nah, yang tadi negatif ini kan komplementer. Berarti saat satu harganya naik, berarti kuantitas barang lainnya bakal turun. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ulang, Kak. Oh, kurang jelas. Suaraku putus-putus kah? Enggak, Kak, lancar. Oke, ulang yang bawah ya, yang substitusi sama komplementer. Nah, barang substitusi itu sifatnya itu menggantikan. Ya, menggantikan. Contohnya, kamu nggak punya bolpen, jadi kamu belinya pensil. Atau kamu nggak punya sepatu, jadi kamu belinya sendal. Gitu. Substitusi itu menggantikan. Nah, saat satu barang nih harganya naik, misalkan harga bolpen tuh naik, orang-orang jadi nggak mau beli bolpen, atau kuantitas permintaan bolpennya bakal turun. Nah, bagaimana dengan kuantitas permintaan pensil? Karena harga barang pennya itu naik, orang-orang bakal jadi belinya pensil aja karena bolpen harganya mahal. Jadi kuantitas barang X-nya bakal naik. Nah, kenapa sifatnya koefisiennya bisa positif? Kita lihatnya di ini. Harga barang Y-nya, PY, sama QX. Jadi harga barang Y sama kuantitas barang X. Kalau dia sama-sama naik, berarti berbanding lurus. Satu naik, satu naik. Berarti dia berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu artinya positif. Sedangkan kalau komplementer itu barang pelengkap. Contohnya tadi, bensin sama motor. Ketika harga barang Y, misalkan motor naik, orang-orang jadi berkurang yang mau beli motor. Kuantitas motornya ikut menurun. Nah, gimana dengan kuantitas bensinnya? Pasti menurun juga dong. Kan orang-orang udah sedikit yang beli motor. Kalau orang nggak beli motor, ngapain beli bensin? Gitu kan? Makanya, dia ini negatif. Kenapa? Lihat lagi di PY sama QX-nya. Yang satu naik, yang satu turun. Kalau berbanding terbalik, artinya dia negatif. Nah, di soal kan dibilang, kenaikan harga barang X akan berdampak kepada, nah, lihat nih yang negatif ke komplementer. Nah, di saat barang Y-nya naik nih, berarti berdampaknya apa? QX-nya turun. Kuantitas permintaan barang lainnya turun. Maka itu jawabannya yang C. Gitu. Gimana? Bisa dimengerti gak? Atau masih kurang jelas? Kurang jelasnya di mana? Bisa. Ngerti, Kak. Yang Iya, lain? paham. Kalau bingung ditanyain aja, nggak apa-apa. Bisa ya? Lanjut ya. Jadi lanjut ya.
Lanjut, Kak. Oke, mantap. Perhatikan kurva permintaan dan penawaran berikut. Pernyataan berikut yang sesuai dengan kurva di atas. Nah, kalian harus tahu dulu bagian-bagiannya ya. Jadi, kalau kurva begini itu dibagi jadi dua bagian. Yang pertama, KLM, yang dibulatin itu. Nah, dia itu adalah surplus konsumen. Oke. Nah, kalau yang segitiga di bawahnya, yang LMN, itu adalah surplus produsen. Oke, jadi titik M itu kan keseimbangan ya. Keseimbangan berarti titik temunya penjual sama pembeli. Nah, di saat pembeli mau di harga M, berarti harga di atas di atasnya itu udah jadi keuntungan milik konsumen. Sedangkan saat produsen menetapkan harga keseimbangan itu ke bawahnya, harga-harga bawahnya itu jadi surplus produsennya. Jadi bisa dicocokin aja kan di pilihannya. KLM disebut surplus produsen. Salah ya, KLM itu harusnya surplus konsumen. LMN disebut surplus konsumen. Nah, salah lagi, kebalik. Harusnya LMN ini surplus produsen. KMN disebut surplus produsen. Salah juga ya. Ini harusnya dibagi dua, nggak boleh jadi satu, karena berbeda. Nah, KMN disebut surplus konsumen. Salah juga, karena harusnya dibagi dua. KLM disebut surplus konsumen. Nah, ini baru benar. Karena yang tadi ya, yang di atas itu keuntungannya konsumen, sedangkan yang di bawah itu keuntungannya produsen. Ini kalau bisa dihafal aja soalnya bakal ada sangkut pautnya sama materi lain di kurva ini. Gitu, jelas ya? Jelas. Kak, Iya. mau nanya, Kak. Ya, silakan. Berarti posisinya selalu ya, Kak, surplus konsumennya selalu di atas sama surplus produsennya selalu di bawah, Kak. Iya, selalu. Nggak bakal berubah. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Udah? Kalau mau lanjut, ketik 1. Oke, karena sudah banyak. Waduh, sampai 20. Oke, lanjut ya. Di antara ciri pertumbuhan ekonomi di bawah ini, yang paling penting untuk dicapai dalam konteks pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah yang A, pertumbuhan investasi, yang B, output, yang C, penduduk, yang D, produktivitas, yang E, peningkatan teknologi. Nah, seingat aku, ini tolong dikoreksi kalau salah. Ada dua kan, pertumbuhan sama perkembangan ya. Kalau pertumbuhan itu dia cuma mentingin output sama penghasilan. Kalau perkembangan itu dia mentingin kemakmuran masyarakatnya juga gitu. Nah, kalau pertama kali aku baca soal ini, menurut aku yang E sama yang D itu bisa juga. Oke. Nah, tapi kalau setelah aku diskusikan lagi, nah ternyata itu mereka ini saling melengkapi. Jadi kalau misalkan masyarakatnya produktif tapi teknologi tidak mendukung, itu akan sedikit menghambat. Sedangkan kalau teknologinya maju tapi masyarakatnya nggak bisa pakai, sama aja bohong juga, nggak bakal bisa berkembang, bertumbuh ekonominya. Nah, hasil dari kedua ini, adanya produktivitas sama teknologi ini akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan output. Kalau outputnya mendukung, penghasilan negaranya bakal jadi lebih banyak. Jadi menurut aku yang B ini lebih mencakup ke semuanya. Jadi inti dari yang diperlukan sama Indonesia supaya ekonominya bisa bertumbuh adalah outputnya.
dengan cara harus ada peningkatan produktivitas sama peningkatan teknologinya juga. Gitu. Bisa dipahami nggak? Paham. Bisa, Kak. Ada yang bingung? Oke. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Kak, aku mau tanya, Kak. Iya. Kan tadi kan kalau pertumbuhan itu isinya output sama penghasilan atau outputnya. Terus kalau perkembangan tadi apa ya, Kak? Kalau perkembangan itu dia melihat hasil sama output juga. Tapi dia juga melihat kemakmuran masyarakatnya. Kalau misalkan suatu negara dia punya output yang gede, penghasilan per kapitanya itu gede, tapi masyarakatnya nggak makmur, kayak masih banyak rakyat miskin, masih banyak pengangguran, terus ya kayak masih banyak yang susah, masyarakatnya kurang makmur, itu berarti dia cuma apa ya, ekonominya cuma bertumbuh tapi nggak berkembang negaranya gitu. Nah, kalau perkembangan ekonomi ini pasti disertai sama pertumbuhan, ya. Perkembangan pasti disertai pertumbuhan. Sedangkan kalau pertumbuhan belum pasti disertai sama perkembangan, karena belum tentu masyarakatnya makmur. Gitu. Bisa dipahami nggak? Oke, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke. Bisa dilanjut ya ke nomor 10. Waduh, nomor 10 ini kita hitung-hitungan. Sebuah peralatan dengan harga 60 juta dibeli pada tanggal 30 Juni 2004. Diperkirakan umur ekonomis peralatan tersebut 5 tahun dengan nilai sisa 10 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008, peralatannya dijual, tapi harganya cuma 15 juta. Gimana jurnal transaksi yang harus dibuat untuk mencatat transaksi tersebut? Nah, pertama kita pakai rumus yang penyusutan peralatan, yaitu kita cari diketahuinya dulu deh. Diketahuinya, harga saat beli itu namanya harga perolehan atau HP. HP-nya ini pas dia beli 60 juta. Oke. Nah, terus umur ekonomis. Umur ekonomisnya 5 tahun, sama nilai sisanya ini 10 juta atau nilai residu. Jadi rumusnya ini harga perolehan dikurang nilai residu dibagi 5 tahun, dibagi umur ekonomis. Oke. Hasilnya ini kan jadi 50 dibagi 5 atau jadi 10 juta. Nah, 10 juta ini per tahun ya. 10 juta ini per tahun. Nah, terus dibilang lagi, tanggal 1 Januari 2008 peralatannya dijual sebesar 15 juta. Nah, kita cari dulu ya, 30 Juni sampai 1 Januari itu berapa bulan. Karena dia Juni ini udah akhir bulan, jadi dihitungnya mulai Juli. Dari Juli 2004 sampai Desember 2007. Karena di 1 Januari 2008 itu kan awal tahun. Nah, setelah dihitung, ini bisa dihitung manual atau mau dihitung per tahun gitu juga bisa sih. Setelah dihitung itu, dapatnya dia itu 30 bulan. Oke, 30 bulan. Nah, kalau cara aku, yang terdekat, tahun terdekat dari 30 bulan itu kan kalau gimana cara ngomongnya? Kalau 3 tahun itu kan 36. Nah, itu yang paling mendekati sama angka 30. Jadi, aku masukin ke rumus penyusutannya itu bulan dari dia 30 Juni 2004 sampai ke 1 Januari 2008, yaitu 30 bulan, dibagi sama 3 tahun, yaitu 36 bulan, dikali sama nilai perolehan, harga perolehan dikurang sama nilai residunya. Jadi, dapatnya ini kan 30 per 36.
yaitu 6/12. Atau bisa 6/12 bagi 5 bagi 6. 5 per kok aku ngeblank 30. Jadi 5/6. Ya 5/6. Nah, terus 50 juta. Sabar deh, aku salah ternyata. Ijak boleh tolong ditulisin dulu gak? Aku kagok kalau nggak nulis. Nih, 60 juta. 60 dikurang 10 dibagi 5. Jadi kan 50/5. Hasilnya 10. Oke, ini simpan dulu. Terus kita cari penyusutannya. Dari tanggal 30 Juni 2004 sampai ke tanggal 1 Januari 2008, itu 30 bulan. 30 dibagi. Nah, dia ini 30 bulan ini mendekati 3 tahun atau 36 bulan. Karena dia ini dalam bentuk bulan, bawahnya juga harus dalam bulan. Jelek banget lagi tulisannya. Oke. Nah, udah 30/36, kita masukin yang 10 tadi nih. Deng. 10. Sama, aduh. Sabar. Ini aku salah ya? Ijak aku salah ya? Nggak bisa dihapus. Nah. Gini. Wait ya. Jadi, gini guys. Ini kan udah diketahui nih HP-nya 60. Terus, umur ekonomisnya itu 5 tahun. Terus nilai resudinya kan 10 juta. Nah, di sini kita hitung dulu penyusutan tiap tahun itu berapa. Nah, yang kayak Mede bilang tadi, rumusnya itu ada HP dikurang nilai residunya NR per umurnya kan. Nah, HP-nya ini 60 juta. 60 juta. Kita buat 60 aja ya. Nah, dikurang nilai residunya tadi kan 10 juta per 5. Kan dapat deh. Ini jadinya 10 kan. 50/5. Jadinya 10. Nah, nilai penyusutan tiap tahun itu kan 10 juta. Nah, kalau aku caranya agak beda sama Mede tadi. Kalau caraku itu dia di bulan, ini kan dia bulan Juni 2004. 30 Juni, berarti hitungnya per 30 Juni ke tahun-tahun selanjutnya. Berarti di Juni 2004 harganya itu 60 juta. Nah, di Juni 2005 harganya itu turun jadi 50 juta karena tadi penyusutannya itu 10 juta kan. Nah, di Juni 2006 pun turun lagi dia. 2006 jadinya 40 juta. Di Juni 2007 dia jadinya 30 juta. 30 juta. Nah, di Juni 2008 dia jadinya 20 juta. Nah, yang di soalnya ini dia dijual pada Januari 2008. Berarti nilai ekonomisnya di Januari 2008 itu masih 25 juta. Karena kan kalau 1 tahun dia 10 juta, nilai nilai ekonomisnya berkurang, berarti kalau 6 bulan itu 5 juta kan, berarti dari Juni 2007 ke Januari 2008 itu tuh 5 juta.
berkurangnya. Berarti di Januari 2008 itu tuh dia masih 25 juta. Kan? Udah dapat nih 25 juta. Nah, kita lihat deh satu-satu. Kita lihat nih satu-satu biar kita bahas. Nah, kasnya itu apa? Kasnya itu ini nilai jualnya, harga jualnya tadi. Yang waktu kita jual kan harusnya nilai ekonomisnya itu masih 25 juta, tapi dijual dengan harga 15 juta. Nah, otomatis kas kita 15 juta karena kita jual dengan harga 15 juta. Yang A bener nih kasnya 15 juta. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, kerugian atas penjualan. Nah, kerugian atas penjualan ini apa? Dihitungnya itu dari nilai yang seharusnya, harga yang seharusnya dengan harga jual kita. Berarti harga di Januari 2008 yang seharusnya dengan harga yang kita jual. Di Januari 2008, harusnya harganya itu 25 juta, ya kan? 25 juta. 25. Tapi kita jual harga dengan 15 juta. Nah, harusnya berapa tuh? 25 dikurang 15. 10 ya kan? Harusnya tuh kerugian itu 10 juta, bukan 45 juta. Tuh. Nah, berarti salah kan yang A ini, karena dia udah kerugiannya udah salah nih, berarti yang A salah. Lain aja ya. Yang A ini udah salah. Nah, terus yang B gimana? Yang B kita lihat, kasnya 15 juta benar. Terus peralatannya 15 juta. Dong, peralatan itu apa? Peralatan itu adalah harga beli kita. Harga kita beli berapa tadi? 60 juta kita beli. Nah, harusnya peralatan itu 60 juta, bukan 15 juta. Nah, udah salah nih yang B kan? Salah. Nah, yang C gimana? Lihat lagi nih, kasnya benar 15 juta. Akumulasi depresiasi peralatannya. Ini gimana ngitungnya? Nah, ngitungnya gini. Ini memang agak ribet ya guys, jadi harus dipahami pelan-pelan. Kalau nggak ngerti nanti tanya di akhir ya, nanti aku buka sesi tanya. Nah, yang C, yang akumulasi depresiasi itu dari harga penjualan dikurangi harga pada Januari 2008. Harga penjualannya kan berapa? 60 kan? Nah, coba dulu ya. Harga penjualan dikurang harga yang seharusnya di Januari 2008 tadi nih. Harga yang ini. Aduh, yang inilah pokoknya kan. Nah, Januari 2008. Januari 08. 2008 lah pokoknya kan. Nah, berapa tadi harga beli kita? Harga perolehan kita tadi tuh kan 60. Kan 60 kan. Pada Januari 2008 harganya harusnya 25 kan? 25. Harusnya berarti jadinya 60 dikurang 25 harusnya 35. Bukan 45. Harusnya 35, bukan 45. Nah, jadi udah salah nih yang C juga kan, karena dia salah di sininya. Nah, yang D gimana? Nah, yang D ini kan jawabannya nih, kita telah lagi nih satu-satu. Kasnya 15 juta. Kas itu kan dari harga yang kita jual. Barang itu kita jual dengan harga 15 juta, ya kan? Nah, jadi 15 juta kas kita. Akumulasi depresiasi peralatan. Nah, ini tadi cara ngitungnya. HP dikurang harga yang seharusnya di Januari 2008. Harga 25 juta ini. Nah, berarti kan dapat tuh harga 35. Bener dong? Kan 35. Jadi, ininya benar 35. Nah, kerugian atas penjualan. Kerugian atas penjualan tadi itu dihitung dari harga yang seharusnya pada Januari 2008 dikurang dengan harga yang kita jual. Pada Januari 2008 harganya itu harusnya 25 juta.
Nah, dikurang harga yang kita jual 15 juta. Dapat deh 10 juta nih di sini kan. Nah, harusnya 10 juta. Benar kan yang D ini 10 juta. Nah, peralatannya. Kayak tadi aku bilang, peralatan tuh harga perolehan kita. Memperoleh harga yang kita keluarkan ketika memperoleh barang tersebut. Nah, kan harga pertama kita beli itu 60 juta. Berarti di sini peralatannya 60 juta. Nah, benar deh ini jawabannya. Nah, yang D. Kalau yang E gimana? Kita lihat ya. Kasnya benar nih yang E, 15 juta. Kerugiannya juga benar nih, 10 juta kan tadi. Nah, akumulasi depresiasi peralatannya nih yang salah. Harusnya tuh 35 juta, bukan 25 juta. Makanya jawabannya yang D. Guys. Mungkin aku kecepatan, ada yang mau nanya, boleh ditanya guys. Makasih ya Kak Ijab. Maaf aku gak Makasih Kak. Ada yang nggak ngerti mungkin, Kak, kok itu bisa segini, kok itu bisa segini, bisa boleh ditanya ya. Kak mau nanya. Nah, boleh. Kalau misalnya rugi itu di debit ya? Iya, di sini kan dia iya. di sini. Yang kerugian itu di debit kan ya? Kalau misalnya dia untung berarti dia ada di kredit ya? Iya. Ya udah, makasih Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? Itu lihat aja disesuaikan sama akun debit kreditnya, itu kan di kreditnya udah ada peralatan 60 juta tuh. Nah, jadi di debitnya harus seimbang juga, harus 60 juta. Gitu, 15 tambah 35 tambah 10 kan itu 10. Benar, dia harus seimbang kan. Jadi kan kalau dihitung nih 60. Makanya peralatannya 60, jadi sama-sama 60. Oke, ada mau nanya lagi? Biar kalau enggak kita lanjut. Lanjut Kak. Oke, lanjut ya. 25 11. Nah, pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia pernah melakukan kebijakan yang dikenal dengan kebijakan Gunting Syarifuddin, yaitu uang yang nilainya Rp5 ke atas nilainya dipotong 50%. Hal ini merupakan kebijakan moneter yang dinamakan, nah ini tuh kebijakan memotong nilai mata uang nih, kan? Nah, jawabannya yang C. Kenapa? Karena yaitu gampangnya ya emang Sanaring ini kebijakan memotong nilai mata uang gitu. Nah, kebijakan Gunting Syarifuddin itu dia yaitu dengan nilainya Rp5 ke atas nilainya dipotong 50%. Nah, kalau yang A kenapa? Nah, kalau yang A dia tuh kebijakan kredit selektif itu tuh nggak masuk ya, karena dia tuh kan menurunkan jumlah uang beredar gitu loh, bukan memotong nilai mata uang. Jadinya yang A itu enggak, yang B juga enggak, karena dia bukan memotong nilai mata uang. Nah, kalau yang kebijakan cadangan kas minimum ini kan dia kas minimum ya, bukan dengan cara memotong nilai mata uang. Dia menentukan kas minimum. Nah, kalau yang itu politik diskonto itu bunga, dengan caranya dia menggunakan bunga, bukan memotong nilai mata uang itu sendiri. Jadi jawabannya C, karena Sanaring itu ya memang memotong nilai mata uang. Ada yang mau tanya? Kak, izin bertanya. Boleh. Tujuan dari kebijakan Sanaring ini untuk menambah jumlah uang beredar atau mengurangi jumlah uang beredar, Kak? Harusnya untuk menambah jumlah uang beredar. Jadi kan ini sebenarnya kayaknya ini. Jadi dia emang harus untuk menambah jumlah uang beredar, bukan untuk menurunkan. Nah, kalau yang ini, kedua ini, dia kan ekspansif ya. Ekspansif. Dia itu untuk menurun, yang A sama yang B itu untuk menurunkan jumlah uang beredar. Kalau kebijakan ini tuh untuk menambah jumlah uang beredar. Jadi kan nilai uang itu dipotong. Jadi misalkan dulu 10
10.000 tuh 10.000. Terus dipotong tuh nilainya jadi, misalnya jadi 5.000. Kan dipotong setengah, jadi 5.000. Nah, jadinya kan otomatis jumlah uang 5.000 ini harus lebih banyak. Yang awalnya 10.000 itu cuma satu, untuk dapat 10.000 tadi itu perlu 2 lembar gitu. Jadi uangnya itu jadi lebih banyak gitu beredar. Ngerti nggak? Mungkin kurang jelas, boleh ditanya. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, ini sama-sama. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke. Ini nih. Wait, guys. Oke, nomor 12. Perusahaan memproduksi 7 unit output dengan average total cost sebesar 15.000. Kan 15.000. Agar mampu berproduksi, perusahaan harus mengeluarkan fixed cost sebesar 35.000. Maka besarnya average variable cost adalah, nah di sini berarti yang mau dicari itu average variable cost. Nah ini harus tahu dulu nih average variable cost itu AVC. AVC kan. Nah, untuk cari AVC ini gimana? Sebenarnya ada beberapa cara. Nah, yang aku pakai itu caranya pakai ini. Jadi AC sama dengan AFC tambah AVC. Apa aja sih Kak ini AC, AFC, AVC? Nah, AC itu dia average cost. Atau disebut juga average total cost nih yang ini. Average total cost sama average cost itu sama. Nah, AFC itu apa Kak? AFC itu average fixed cost. Fix. Jadi dia nilai harga biaya pasti, fixed cost. Nah, ditambah AVC, average variable cost. Nah, kalau pakai cara ini sebenarnya tinggal kita masukin aja nih nilainya. Kan ini kita ini yang AC. AC tadi kan sama dengan ATC ya, ATC sama dengan AC. ATC itu average total cost. Nah, average total cost ini udah diketahui nih. Nah, semua ya. Oke. Average total cost tadi udah diketahui kan? Sebesar 15.000. Nah, kita masukin aja AC-nya itu sama dengan 15.000. Nah, tapi average variable cost-nya belum kita ketahui. Yang kita ketahui itu cuma fixed cost-nya. Fixed cost-nya yang kita ketahui. Nah, gimana cara cari average fixed cost-nya? Nah, cara itu gini. Fixed cost dibagi quantity atau unitnya yang diproduksi tadi berapa. Nah, fixed cost-nya itu kan ada 35.000. Unitnya atau kuantitas yang dihasilkan tadi ada 7 unit. Jadi 35.000 per 7. Dapat deh tuh 5.000. Nah, kita masukin 5.000. Nah, tinggal kita pindah-pindah aja nih ruasnya. Kan jadi AVC sama dengan 15.000 dikurang 5.000, dapat deh hasilnya 10.000. Jadi jawabannya yang B. Ada mau ditanya? Ada yang nggak ngerti mungkin? Dari aku jelasin ulang kalau ada yang belum ngerti. Ini nanti rumusnya banyak ya guys. Jadi sebenarnya bisa aja pakai rumus. Ada 2, yang aku tahu ada 2. Yang ini menurut aku lebih gampang karena enggak ribet kan. Mungkin ada yang mau ditanya? Ini tadi ada. Kalau nggak ada, aku lanjut nih ya. Aku lanjut deh ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13. Ini juga hitung-hitungan lagi. Jadi, harus sabar guys. Kalau ekonomi ini kita ada hitung-hitung. Oke, lanjut ke nomor 13. Berikut ini adalah data-data keuangan yang dimiliki PT Terang Bulan tahun 2007.
Nah, ini kan bisa lihat sendiri nih. Yang ditanya, berdasarkan data-data tersebut di atas, maka HPP PT Terang Bulan pada untuk tahun 2007 adalah, nah, HPP ini ada rumusnya nih. Nah, ini juga rumus lagi. Jadi emang rumusnya tuh nggak sulit, tapi banyak yang harus dihafal. Jadinya memang harus hafal rumus. Nah, HPP itu apa, Kak? Rumusnya. Nah, ini HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Itu kan sebenarnya. Nah, kita lihat satu-satu. HPP-nya berapa? 12.500.000. HPP. Persediaan awalnya berapa? Persediaan awalnya 12.500.000. Ada di sini 12.500.000 tuh kan. 12.500.000. Nah, pembelian bersih berapa? Kalau kita lihat di sini, nggak ada langsung dikasih tahu pembelian bersihnya itu berapa. Jadi ini tuh perlu kita cari lagi satu-satu. Nah, pembelian bersih itu terdiri dari apa aja? Pembelian bersih itu terdiri dari pembelian dikurang retur pembelian, dikurang ini dikurang pembelian, ini kan pembelian dikurang retur pembelian. Dikurang returnya ini ya, semua guys. Nah, di retur pembelian terus dikurang potongan pembelian. Karena yang ditanya pembelian bersih, jadi retur penjualan dan potongan penjualannya itu nggak masuk gitu. Ini kan retur juga nih, potongan juga. Nah, tapi kan dia penjualan. Nah, sedangkan yang kita mau cari tahu itu pembelian bersih. Jadi yang dihitung itu cuma retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, dihitung deh, returnya berapa? Returnya 34 juta. 34 juta dikurang 6 juta. Dikurang 6 juta dikurang 4.500.000. Nah, dapat deh 23.500.000. Nah, kita masukin deh 23.500.000 ini ke sini kan. Jadi 12.500.000 ditambah pembelian bersihnya 23.500.000. Nah, dikurang persediaan akhir. Persediaan akhirnya udah nggak perlu kita cek lagi nih, udah ada nih persediaan akhir. Di bulan Desember 9.300.000. Nah, dikurang 9.300.000. Nah, 36 juta dari hasil 12.500.000 ditambah 23 juta tadi ini dikurang dengan 9.300.000 nih kan. Nah, hasilnya jadi 26.700.000. Jadi jawabannya yang B. Sampai sini ngerti nggak? Ada yang mau ditanya mungkin kecepatan? Bisa ditanya ya guys. Oke. Ini nggak ada yang mau tanya kan? Biar lanjut. Ya, HPP harga pokok. Oke, aku lanjut ya. Sedikit lagi nih kita. Nah, nomor 14. Kelangkaan atau scarcity membuat timbulnya opportunity cost dalam alokasi sumber daya. Nah, opportunity cost itu kan biaya peluang ya. Nah, biaya peluang itu kan timbul ketika kita diharuskan memilih. Nah, jadi kalau terjadinya kelangkaan tadi itu bakal timbulnya opportunity cost, biaya peluang itu tadi. Karena barang udah langka, jadi kita harus memilih nih antara ini dan ini. Jadi ketika kita harus memilih antara barang atau jasa itu timbulnya biaya peluang. Nah, jadi ini benar yang yang atas. Nah, sebabnya opportunity cost adalah biaya yang bisa berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan. Nah, ini tuh udah beda sebenarnya pembahasannya kan. Ini tuh kan opportunity cost. Nah, kalau biaya yang berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan itu dia namanya variable cost. Jadi variable cost itu kan dia berubah, dia variabel ya. Jadi dia tuh berubah. Ini tuh bukan pengertian dari opportunity cost. Opportunity cost itu adalah biaya peluang, biaya yang muncul ketika kita harus memilih gitu antara barang ataupun jasa. Sedangkan di sini kan biaya yang berubah menurut besar kecilnya output yang dihasilkan itu namanya variable cost gitu. Jadi kalau menurut besar kecilnya itu dia berarti variable cost saja.
Jadi dia salah kan, udah beda nih pembahasannya juga. Jadi jawabannya yang C. Karena yang atas benar, yang bawah salah. Dan itu harus dihafal ya guys, ABC-nya, biar gampang kalau ngerjain soal. Oke, kita lanjut ya ke nomor 15. Nomor 15. Nah, seorang pengusaha rumah makan yang membuka cabang di luar Jawa memiliki motif berupa keinginan memperoleh keuntungan. Nah, motif ekonomi itu kan tujuan kita melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, ya sebenarnya gampang aja, ini tuh benar. Jadi dia tuh mau buka cabang itu ya supaya keuntungan itu lebih besar gitu loh. Dengan berbagai pertimbangan gitu. Kalau bukan di luar Jawa mungkin lebih rame gitu kan. Nah, motif dia itu emang mau mencari keuntungan. Nah, sebabnya motif ekonomi akan mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, ini juga benar. Karena kalau kita udah punya motif, ya harus kita lakukan dong. Untuk apa kita cuma punya motif doang, tapi nggak kita lakukan. Jadi ketika kita mau lakukan, ketika kita melakukan sesuatu atas motif ekonomi, berarti itu namanya kita melakukan tindakan ekonomi. Nah, jadinya itu benar yang bawah. Nah, dan itu juga berhubungan keduanya. Nah, kan motif ekonomi akan mendorong orang untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, karena tadi motif ekonominya berupa keinginan memperoleh keuntungan. Jadi dia itu saling berhubungan. Jadi jawabannya A, karena dia saling berhubungan. Kalau dia nggak saling berhubungan, jawabannya yang B. Tapi karena saling berhubungan, jadinya A. Oke deh, kita lanjut ya guys. Ke nomor 16. Nomor 16. Pengeluaran rumah tangga meningkat akan menyebabkan nilai PDB meningkat. Nah, pengeluaran rumah tangga PDB itu kan ini ya, apa namanya? Yang pakai pakai pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran rumah tangga meningkat, maka pendapatan nasional itu akan meningkat. Nah, jadinya kan PDB-nya meningkat. Jadi itu benar. Sebabnya PDB bisa dihitung dari peningkatan nilai konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Nah, ini juga benar. Kenapa benar? Karena kan PDB itu yang ini tadi loh, kan pakai pendekatan pengeluaran yang C ditambah I, kan ditambah apa G tadi kan, ditambah G. Tadilah itu pokoknya ditambah X kurang M. X kurang M. Nah, ini kan. Nah, jadi ini nilai konsumsi C, investasi I, pengeluaran pemerintah itu G. Nah, jadi benar kan? Jadi dia bisa dihitung dengan nilai-nilai ini tadi. Nah, kenapa dia berhubungan sama yang di atas? Karena bisa dihitung dari nilai konsumsi lah, makanya kalau pengeluaran rumah tangga itu meningkat, maka PDB-nya akan meningkat gitu. Karena PDB itu dihitung dari nilai konsumsi. Nah, rumah tangga ini kan nilai konsumsi. Nah, tadi jadinya dia ketika pengeluaran rumah tangga meningkat, maka PDB-nya juga akan meningkat. Jawabannya A, karena saling berhubungan. Nah, lanjut ke nomor 17. Sekali lagi ya guys. Ayo, tetap semangat. Yang nomor 17. Pendapatan nasional bisa meningkat dengan adanya peningkatan produksi dan jasa perekonomian. Nah, ini tuh yang atas tuh benar. Jawabannya C kan. Yang atas tuh benar. Pendapatan nasional bisa meningkat dengan adanya peningkatan produksi barang dan jasa di perekonomian. Nah, sebabnya pendapatan nasional juga bisa dilihat dengan adanya efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Nah, ini tuh salah. Kenapa salah? Ini tuh harusnya bukan pendapatan nasional. Pendapatan nasional tuh enggak bisa dilihat dengan adanya efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi dan penyediaan lapangan kerja ini. Yang bisa dilihat dari ini tuh adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi.
pembangunan ekonomi, bukan pendapatan nasional. Jadi pembangunan ekonomi ini bisa dilihat dengan adanya efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Jadi ketika pembangunan ekonomi itu pertumbuhan itu secara terus-menerus gitu. Kalau pendapatan nasional itu nggak bisa dilihat dari ini. Jadi yang sebabnya ini salah. Makanya jawabannya C, atas benar bawah salah. Oke. Kita lanjut ke nomor 18. Tabungan keluarga Surono dinyatakan dalam fungsi. Nah, ini tuh fungsi konsumsi, fungsi investasi, dan fungsi tabungan tuh ya. Nah, ini kita harus hitung juga nih. Nah, fungsinya kan ini, S sama dengan min 1000 tambah 0,2 Y. Pada saat keluarga Surono melakukan konsumsi sebesar 8.000, konsumsinya 8.000 nih. Berarti kan konsumsi itu C ya. Maka pernyataan yang benar adalah, nah kita udah ketahui nih, fungsi savingnya itu ini. Nah kan kita tahu. Nah yang perlu diingat, kalau saving itu bentuk apanya ya, namanya fungsinya itu S sama dengan min A ditambah 1 ditambah nih ya, 1 dikurang BY. Nah, kalau C, bentuknya C sama dengan A ditambah BY. Kalau tadi S kan min A ditambah 1 dikurang BY. Jadi ini dalam kurung. Udah pokoknya beresin. Nah, jadi kan ini kita udah tahu fungsi savingnya. Nah, kita kan harus cari tahu dulu nih fungsi konsumsinya gimana. Nah, fungsinya itu C sama dengan A ditambah BY. Nah, kalau tadi di sini min A, kalau misalkan dia di savingnya min 1000, maka di C-nya dia jadi 1000, jadi positif. Nah, ditambah, kan ini kalau S tadi, kalau saving tadi 1 dikurang BY. B itu nilainya ini. Berarti 1 dikurang BY kan. Nah, kalau di C ini, dia 1 ditambah BY. Jadi kan tadi kalau di sini dikurang, dan ditambah. Jadi di sini 1 ditambah 0,2 biar dapat BY-nya tadi nih, nilai B-nya tadi ini biar dapat. Nah, jadi dia C sama dengan 1000 ditambah 1 tambah 0,2 tadi, jadinya 0,8. Jadinya 0,8 Y. Nah, kita tahu nih kan fungsi. Nah, kita masukin deh tuh. C sama dengan 1000 ditambah 0,8 Y. Nilai C-nya kan udah tahu nih, konsumsi tadi dia melakukan konsumsi sebesar 8.000. Berarti kita udah ketahui nih konsumsi berapa. Masukin 8.000-nya ke nilai C-nya. Sama dengan 1000 ditambah 0,8 Y. Nah, 0,8 Y sama dengan 8.000 dikurang 1000 kan. 0,8 Y sama dengan 7.000 dong. Nah, kita cari nilainya Y-nya berapa nih? Y sama dengan 7.000 per 0,8. Berarti Y sama dengan 8.750. Nah, Y ini tuh apa? Y itu pendapatan. Jadi kan pendapatan, konsumsi, dan tabungan, saving kan. Nah, kita supaya tahu saving itu kan tabungan. Berapa yang bisa kita simpan tuh rumusnya saving sama dengan Y kurang C. Jadi kan Y itu pendapatan, C itu konsum. Jadi supaya kita tahu berapa yang kita tabung, kita kurangi pendapatan kita dengan yang kita dengan konsumsi kita. Jadi pendapatan kita tadi 8.750. Konsumsi kita 8.000 nih. 8.000 yang ini kan. Jadi 8.750 dikurang 8.000. Nah, dapat deh saving kita itu 750 ini. Nah, baru kita lihat nih satu-satu benar. Nah, saving sebesar 750. Ini benar kan? Tadi kita hitung nih savingnya. Saving itu 750. Berarti benar yang atas, yang satu. Yang dua gimana? MPC. MPC itu apa? MPC itu marginal propensity to consume.
Kan ini to consume, berarti kita lihat dari yang ini kan, rumus yang ini. Nah, MPC ini, nilai marginal propensity itu adalah nilai B. Nilai B ini, yang B ini. Nah, yang dikonsumsi kan dia harusnya 0,8. Ya kan? Di sini 0,2. Salah dong. Harusnya itu 0,2 itu MPS yang ini. Harusnya dia marginal propensity to saving yang 0,2. Kalau dia to consume harusnya 0,8. Bukan 0,2. Berarti salah dong, ya kan? Nah, yang C gimana? Yang 3 gimana? Pendapatan saat C 8.000 adalah 8.750. Nah, kita lihat nih, benar nggak? Nah, ini kan C-nya 8.000. Kita pendapatan dapat berapa tadi? 8.750. Berarti benar dong yang 3, ya kan? Nah, yang 4, margin. Ini tadi kalau ini to consume, ini to saving. Marginal propensity to saving. To save. Sama dengan min 0,2. Tadi kan di sini MPS-nya kan, ini kan fungsi saving, fungsi S-nya. Harusnya 0,2, min 0,2. Jadi ini harus teliti ya. Ketika di sini 0,2, jangan jadi min di sini. Berarti ini tuh salah. Berarti jawaban itu yang 1 dan 3. 1 dan 3 itu jawabannya B. Nah, jawabannya yang B. Oke, ada pertanyaan nggak? Aku mau nambahin dikit deh. Boleh. Ini bisa lihat ya. Nah, ini harusnya tutup kurungnya di sini. Nih, aduh, jelek. Jadi yang berubah itu cuma B, antara dia B atau 1 min B. Nah, kenapa dia bisa B sama 1 min B? Nah, 1 min B ini kan MPS. Ini MPS. Kalau B ini MPC. Nah, rumusnya itu MPC ditambah MPS itu harus sama dengan 1. MPC ditambah MPS itu harus sama dengan 1. Makanya kenapa di saat MPS-nya 0,2, cara cari MPC-nya adalah 1 dikurangin sama 0,2. Dipindah ruas gitu. Sebaliknya, kalau misalkan yang diketahui MPC-nya 0,2 atau 0,8, kalau misalkan MPC 0,8, cara cari MPS-nya adalah 1 dikurang 0,8. Pokoknya, hasil dari MPC ditambah MPS itu harus sama dengan 1, nggak boleh lebih, dan nggak akan berubah. Kayak gitu. Kan jadi pindah ruas. Gitu. Gini kan ya? Iya. Betul-betul kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Karena ini memang ribet. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Dan mau selesai juga. Oke. Lanjut ke nomor 19. Berikut ini yang termasuk biaya implisit bagi perusahaan adalah biaya implisit itu apa sih? Ya kan? Kita harus tahu dulu itu biaya implisit. Biaya implisit itu adalah biaya yang tidak terlihat gitu. Dia enggak, pengurangan itu tidak terlihat waktu kita mengeluarkannya. Nah, itulah ini sesuatu ongkos sewa mesin fotokopi. Ketika kita nyewa, otomatis kita ngeluarin duit dong. Dia nyata gitu. Kelihatan duitnya, pengeluaran itu kelihatan. Nah, yang 2, pembayaran bahan mentah kepada perusahaan Y. Kelihatan dong, kan kita bayar, otomatis kelihatan. Yang ketiga juga ongkos angkut produk yang akan dijual. Ini juga pasti kelihatan, karena ketika kita melakukan pembayaran nyata itu kelihatan. Jadi dia tidak termasuk biaya implisit. Nah, sedangkan yang keempat, itu dia biaya penyusutan untuk gedung dan mesin-mesin milik perusahaan. Nah, biaya penyusutan itu kan kita nggak nampak ya ketika nggak kelihatan gitu ketika ketika barang itu menyusut, biayanya itu kita nggak bisa melihat. Nah, makanya lah itu termasuk dia biaya implisit karena biayanya itu tidak terlihat, tapi dia kita mengeluarkan biaya itu gitu. Beda sama yang nomor 1, 2, 3 ini. Nah, jawabannya itu yang 4. Itu kan D. Jawabannya itu yang D. Nah, itu. Nah, terakhir sebelum kita menutup,
Indonesia menjadi anggota Badan Kerjasama Ekonomi Internasional. Ini harus di-highlight ya guys, itu internasional. Karena kerjasama ekonomi itu ada di internasional dan ada juga yang regional. Jadi walaupun dia sama-sama kerjasama ekonomi, tapi skalanya itu berbeda. Jadi kalau internasional itu kan worldwide ya, semua tuh bisa masuk. Nah, itu satu-satu. MEE. MEE itu apa? MEE itu Masyarakat Ekonomi Eropa. Eropa, ada dia udah titelnya nih, ada Eropa. Kita tulis saja ya, biar nggak lupa. Itu salah ya. Nah, Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, dia itu kan untuk negara-negara Eropa doang kan, berarti kita yang ke Indonesia kan nggak di Eropa, berarti kita nggak bisa masuk. Nah, yang kedua tuh ada APEC. APEC itu kan ASEAN Pacific Economy apa ya C-nya? Coordination apa ya gitu deh pokoknya. Pokoknya dia tuh skalanya itu besar. Skala itu Asia Pasifik, kan ASEAN Pacific Economy Coordination. Nah, jadi itu dia termasuk internasional. Nggak kayak MEE tadi, dia regional. Ini tuh benar. Yang nomor 2. Nah, yang ketiga, NAFTA. North American Free Trade Free Trade Agreement. Nah, Free Trade Agreement. Nah, jadi dia tuh cuma untuk North America, karena kan dia emang untuk North America doang, nggak negara lain tuh nggak bisa gabung kan. Kalau yang 4, yang IMF itu kan udah International Monetary Fund, udah dari namanya aja udah kelihatan banget ya itu tuh internasional. Jadi emang jawabannya yang 2 dan 4. Karena yang 1 dan 3 tuh cakupannya regional, sedangkan yang 2 dan 4 tuh cakupannya itu emang internasional. Nah, jawabannya C. Oke deh. Mungkin ada yang mau ditanya, guys? Oke, izin ya, nggak apa-apa ya, mau ada keperluan juga boleh. Maaf, jadi nomor 18 MPC yang mana dan MPC. Kalau MPC itu marginal, atau kita buka ini. MPC itu marginal propensity to consume. Jadi kan dia ada to consume. Jadi dia adanya di fungsi konsumsi. Nah, di fungsi konsumsi. Kalau yang atas ini dia fungsi saving, fungsi tabungan, fungsi simpanan. Nah, jadi kalau marginal propensity to consume itu tuh adanya di fungsi nilai Y dari fungsi C. Nilai Y, nilai pendapatan dari fungsi C. Itu marginal propensity to consume. Kalau marginal propensity to save, itu ada di fungsi saving. Jadi dia tuh nilai Y, nilai pendapatan dari saving. Dari fungsi saving tadi itu. Oke, Kak. Maaf, ini PPT di-share nggak? Nanti kita PPT-nya di-share. Nanti, bukan PPT sini, file soalnya bakal di-share di Twitter Ambis Bareng. Jadi follow aja, cari aja Ambis Bareng di Twitter. Nanti bakal di-share di sana. Oke, nanti di-update Twitter dan ini benar nih. Oke. Lagi ada yang mau tanya nggak? Kak, kalau APEC bukannya regional ya? Kan cuma untuk Asia Pasifik. Nah, ini kemarin juga aku udah diskusin juga kan. Nah, sebenarnya kalau dilihat di APEC-nya itu, memang kan namanya ASEAN Pasifik. Nah, tapi sebenarnya itu dia bukan untuk regional aja lagi. Kalau sekarang tuh dia emang udah untuk worldwide gitu. Bukan cuma untuk regional Asia Pasifik doang. Itu waktu awal-awal dibentuk doang dia untuk
daerah situ aja, tapi sekarang dia kecakupannya itu udah internasional gitu, makanya dia masuk ke internasional, kerjasama ekonomi nasional. Oke, apa yang ada mau tanya? Tadi ada nanya dikit. Maaf, MPC, MPS. MPC, MPS itu tadi masuk mana ya? Masuk bab apa sih, Met? Pendapatan nasional. Itu guys. Kak, MPC tadi 0,8 atau minus 0,8 ya MPC-nya. Jadi nilainya itu positif. Ya tergantung, sebenarnya tergantung dari yang dibuat di situ. Positif apa negatif. Tapi tadi kan 0,8 itu, ini 0,8 itu positif. Jadi MPC-nya itu otomatis jadinya positif. Jadi 0,8. Tapi setahu aku angka di situ gak pernah negatif sih. Jadi rumusnya selalu kalau misalkan yang saving min A plus 1 min BY, kalau yang konsumsi selalu A plus BY gitu. Jadi di sebelahnya Y ini nggak pernah minus. Iya, aku juga taunya gitu. Tapi in case aja, in case kan kita nggak tahu soalnya. Kalau dia di sini disebut minus, maka nilai MPC ataupun MPS-nya jangan dibuat positif gitu. Tapi biasanya mayoritas rata-rata soal tuh ya dia di situ positif. Nah, ada yang nanya, Kak boleh tolong jelasin lagi nggak yang nomor 18, yang opsi 2 dan 4. Makasih, Kak. Nah, yang 2 dan 4. Tadi kan MPC itu marginal propensity to consume. Berarti dia harusnya di fungsi konsumsi. Kita lihat lagi nih, dari fungsi konsumsinya tadi, kita dapatnya berapa? Nilai pendapatannya, nilai Y-nya. Jadi MPC dan MPS itu adalah nilai Y, nilai dari pendapatan. Y itu kan pendapatan. Jadi MPC dan MPS itu adalah nilai dari pendapatan. Nah, kita lihat di fungsi konsumsinya, nilai Y-nya itu berapa? Nilainya itu 0,8. Berarti harusnya MPC-nya ini 0,8, bukan 0,2. Yang harusnya 0,2 itu adalah MPS. Nah, di sini kan yang keempat nih MPS nih. Marginal propensity to save. Nah, berarti kalau dia to save, dia adanya di fungsi saving-nya. Nah, di fungsi saving-nya berapa? 0,2. Nah, kan 0,2, bukan min 0,2. Nah, berarti salah dia, makanya dia salah karena dia ada minnya. Tapi kalau dia tadi cuma 0,2 aja dia benar, karena di sini Y-nya nilainya 0,2. Oke, guys, ada yang mau ditanya lagi? Oke, paham, Kak. Oke. Nanti, ya, oke, guys. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kak mau tanya. Boleh. Rumus persediaan akhir itu apa? Persediaan akhir yang tadi ya, yang HPP nggak sih? Iya, itu. Itu kalau di soal ini, itu dia nggak perlu dicari lagi. Ini. Persediaan akhirnya udah tersedia di sini. 3 juta. Kalau misalnya nggak ada gitu Kak di situ, gimana cara ngitungnya? Kayaknya biasanya persediaan, tapi kayaknya ada deh soal ininya. Ya. Kalau dia biasanya mayoritas soalnya itu bakal di ini apa dikasih tahu di situ kan. Tapi setahu aku ada dia ini deh. Soalnya kalau persediaan akhir itu kan dari semua transaksi ya, misalkan ada penjualan, pinjam, prefer gitu-gitu, yang dibikin sama jurnal umum, jurnal penyesuaian gitu-gitu. Nah, setelah kalian bikin jurnal-jurnal itu, baru namanya apa ya? Pokoknya baru dihitung. Nah, sisa barang yang belum atau sisa modal yang belum terjual itu namanya persediaan akhir, dan hitungannya itu biasa pakai jurnal, bukan cuma kayak yang bisa didata kayak gini. Jadi kalau biasa di soal apa ya, SIMAK sama SBM yang keluar akuntansi itu kan HPP. Nah, kalau biasa HPP itu udah ada persediaan akhir sama persediaan awalnya itu udah pasti ada gitu. Jadi kalau mau nyari persediaan akhir mesti ada jurnal-jurnal. Biasanya ada karena dia tuh nariknya tuh enggak langsung keluar gitu nilainya. Nilai dari persediaan tuh nggak bisa kita hitung langsung gitu. Nah, jadi biasa tuh dia emang udah ditaruh gitu di soal. Tapi in case nanti mungkin ada, aku bakal share bareng ini aja, bareng
ininya apa namanya filenya ini nanti di-share di Ambis bareng kalau emang ada caranya. Oke. Kalau rumusnya Kasih ya, Kak. ya. Kalau rumusnya tinggal dipindah gitu bisa kah cari. Iya ini kalau gitu bisa kan ada yang bilang kalau rumusnya tinggal dipindah gitu bisakah nggak Kak cari persediaan akhir? Bisa aja sih kalau HPP-nya diketahui ya. Kalau HPP diketahui tapi harus dengan syarat HPP diketahui kan. Kalau persediaan awalnya diketahui, HPP-nya diketahui, ya tinggal pindah aja persediaan akhirnya berapa dan pembelian bersih harus diketahui kan. Jadi tinggal pindah ruas, dia pindah ruas. Jadinya yang dikurang di akhir tuh HPP-nya. Dapat deh persediaan akhirnya. Nah, tapi ketika kita disuruh cari HPP tapi kita enggak tahu persediaan akhir itu juga enggak bisa gitu. Jadi harus kalau mau cari persediaan akhir, tapi kalau HPP diketahui itu bisa tinggal HPP-nya kita pindah ke sini, persediaan akhir kita pindah ke sini, HPP-nya kita pindah ke sini, jadi dia tukeran. Itu baru bisa. Tukeran kan, jadinya diketahui dia persediaan akhirnya berapa. Tuh. Yang nanya lagi nggak? Kak, nanti record di-share kapan? Di-share-nya biasanya H+1 nggak sih? H+2 gitu nggak sih? Ya kan, Matt? Kayaknya H+2 gitu sih. Biasanya sih. Tapi tergantung kesibukan editornya. Tergantung kesibukan ininya juga yang mengurusnya. Tapi biasanya kurang dari seminggu udah di ini kok. Pokoknya siapanya tergantung yang edit. Ya benar. Memang harus tergantung yang edit. Karena SS dong Kak. Mau SS nomor berapa? Atau nggak mau SS semua? Bentar ya. Kalau ini filenya biasanya di-share juga kan ya, Matt? Iya, daripada nge-SS satu-satu, mending tunggu di-share aja. Biasa malam ini langsung di-share. Nah, biasanya malam ini langsung di-share sih, tapi kalau mau nge-SS ya udah nggak apa-apa juga. Aku tungguin. Dari nomor 1, mau di-SS silahkan. Tunggu. Nah, mau di-SS. Ini aja ya. Siapa yang mau SS, silahkan di-SS. Nah, mau di-SS. Kan. Oke. Udah di-SS kan, lanjut ya. Nggak kelihatan semua. Nah, gini. Kayaknya capek aja deh kalau yang SS. Wah, udah SS belum. Lanjut ya, di SS satu lagi. Ada 2 lagi deh. Wait, biar kelihatan. Oke. SS nih, belum DSS, mau DSS. Lanjut ke terakhir. Nah, bisa DSS. Oke, izin pamit dulu boleh yang udah mau pamit. Kan nanti file di-share masih tetap ada coretannya, Kak. Iya, kalau nanti masih tetap ada coretannya, Kak. File gini aku share. Oke, guys, ada yang mau ditanya lagi mungkin yang udah ada kesibukan lain boleh. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Guys, kalau yang masih bisa stay dulu bentar ya, nanti kita tutup. Iya, benar. Kita nih, oke, aku stop sharing aja ya. Stop sharing. Yuk, on cam dulu bentar. Yang ini guys, yuk on cam bentar biar kita apa? Ada kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan, iya benar. Pernah join di sini, ya nggak? Oke, guys. Satu orang doang nih. Ya, ayo guys dong. Ayo dong, on cam. Gak apa, bentar doang. Iya. Biar jadi dokumentasi. Tangan doang juga nggak apa-apa. Tangan doang juga boleh. Ya, gimana enaknya. Ayo, guys, ayo. lagi. Ayo. Ayo lagi, mana nih? Ayo guys. Biar di foto. Mantap, ada yang foto catatannya. Boleh juga. Ya guys, yang ini kita foto. Udah ya, gak ada lagi. Aku SS ya.
Yesus ya. Ya. 1, 2, 3. Yang mau masuk boleh. Oke, mantap. Yuk, 1, 2, 3. Mantap, jiwa. Mantap. Oke. Oke, guys. Makasih Mungkin yang udah gabung. Ya, thank you yang udah gabung. Maaf Maaf kalau ya. kitanya ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Iya, manusia nggak luput dari kesalahan ya. Benar-benar. Maaf Terima ya. kasih, Kak. Kan waktunya buat ngasih ilmu. Makasih. Sama siapa nih? Sasmita, Ningtia, sama. Selamat istirahat. Sama-sama Tia, sama-sama Kak. Kak duluan. Iya. Kiana, Putri Teresa. Makasih. Iya, sama-sama. Sama-sama.